Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban ini bulan bersejarah. Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Apa saja peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban? Yang pertama, diwajibkannya puasa Ramadan. Pertama hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu belum ada puasa khusus bagi kaum muslimin. Ketika itu puasanya hanya mengikuti puasanya orang Yahudi, tanggal 10 bulan Muharram. Tetapi tanggal 10 bulan Muharram Rasul puasa bertepatan dengan orang Yahudi bukan berarti Rasul mengikuti puasanya Yahudi, tidak. Tapi Rasul ketika bertanya soal alasan orang Yahudi kenapa berpuasa tanggal 10 Muharram, orang Yahudi beralasan dalam rangka menghormati Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan kalau itu alasannya, maka kami lebih menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul berpuasa tanggal 10 Muharram. Tetapi kemudian bertepatan dengan bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah Nabi SAW, turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berpuasa selama 1 bulan. Itulah yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga puasa tanggal 10 Muharram yang tadinya wajib dimansuh hukumnya menjadi sunnah karena sudah ada puasa Ramadan. Lah pensyariatan puasa Ramadan itu terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, terjadinya pengalihan kiblat. Kaum muslimin di permulaan salat mereka menghadap Baitul Maqdis, sehingga kemudian Nabi SAW ketika itu merasa risih karena kiblatnya kaum muslimin dengan kiblatnya Yahudi sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW selalu melihat ke langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pengalian kiblat sehingga tidak sama antara kiblat kaum muslimin dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka turun ayat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat, kata Allah, wajahmu yang terus menatap ke langit. Maka Allah mengatakan falanwalliyannaka qiblatan tardha'ah, baik kami akan palingkan kiblat yang kau sukai, maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Maka pengalian kiblat itu terjadi juga di bulan Sya'ban, dan ini peristiwa yang luar biasa. Akhirnya kaum muslimin punya kiblat sendiri menuju Baitullah Al-Haram. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban juga adalah, di antaranya adalah perang besar melawan orang-orang Yahudi yang disebut dengan perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Lah perang Bani Mustalik ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu pun terjadi di tahun ke-5 Hijriah, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga kemudian perang ini juga menjadi perang bersejarah karena setelah perang ini juga Nabi SAW menikah dengan salah seorang yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah puteri daripada
seorang pemimpin namanya Al-Hayyu Al-Harith ibn Dirar, dan itu pemimpinnya. Kemudian anaknya ditawan, kemudian dimerdekakan dan menikah dengan Nabi SAW, dan itu terjadi tahun kelima tepat di bulan Sya'ban juga, perang Bani Mustalik ini. Kemudian juga di antaranya peristiwa di bulan Sya'ban adalah meninggalnya Utsman ibn Mad'un. Utsman ibnu Mad'un. Ingat, Utsman ibn Mad'un ini sahabat yang paling dicintai Nabi, karena termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Utsman ibn Mad'un inilah sahabat yang pertama kali meninggal dan yang pertama kali dikubur di Baqi. Ini Utsman ibn Mad'un ini. Ini pun terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara kelahiran para sahabat yang mulia, lahirnya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awwam, ibundanya Asma bintu Abi Bakar. Dan dia adalah orang pertama dari kalangan muhajirin yang lahir pasca hijrah. Abdullah ibn Zubair ini orang yang pertama lahir setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka Asma ketika itu mengandung dan melahirkan Abdullah ibn Zubair tepat di bulan Sya'ban juga. Kemudian juga lahirnya Husain ibn Ali, cucu Nabi SAW. Husain ibnu Ali itu juga terjadi di bulan Sya'ban tahun keempat setelah hijrahnya Nabi SAW. Kemudian juga beberapa sariyah. Sariyah ini artinya pasukan yang dikirim Nabi SAW, tapi Rasul tidak terlibat dalam pasukan itu. Di antaranya sariyah Fadak yang ketika itu dipimpin Ali radhiyallahu an, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, juga terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian sariyah Daumatu Jandal. Sariyah Daumatu Jandal itu pun terjadi pada tahun ke-6, terjadi di bulan Sya'ban. Pemimpinnya Abdurrahman ibn Auf. Kemudian juga sariyah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu pun terjadi bulan Sya'ban tahun ke-7 setelah hijrah. Kemudian sariyah Abi Qatadah juga pada tahun ke-8 Hijriah, terjadi di bulan Sya'ban, termasuk perang Al-Jisr. Perang Al-Jisr ini tahun 13 Hijriah, 23 Sya'ban. Dan banyak lagi. Adapun para ulama peristiwa di bulan Sya'ban, Ibnu Katsir wafat itu di bulan Sya'ban. Al-Imam Ibnu Katsir ma'ruf, pengarang kitab Tafsirul Azim Ibnu Katsir, itu wafat pada tahun ke-774 dan bulannya adalah bulan Sya'ban. Kemudian juga Al-Imam Ibn Hazm, Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Zahiri, itu pun meninggal di bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban tahun 456 Hijriah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa terjadi, termasuk juga turunnya perintah salawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pun ayat ini turun di bulan Sya'ban, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Itu secara sejarah. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ada beberapa riwayat yang bicara tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan dalam sunannya dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Kata Usamah ibn Zaid ini, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa hampir 1 bulan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kecuali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa, kenapa gitu ya? Rasul itu
Jarang sholat sunnah itu sampai full hampir 1 bulan. Lain dengan Ramadan, memang Ramadan 1 bulan kan itu ya. Maksudnya puasa sunnah, Rasul tidak pernah memperbanyak puasa sunnah itu hampir 1 bulan, kecuali bulan Sya'ban. Jadi Usama bin Zaid ini bertanya alasannya, kenapa gitu ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan." Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai. Manusia melalaikannya karena dia jatuh setelah Rajab dan jatuh setelah Rajab dan Ramadan. Jadi dia tengah-tengahnya. Dia bulan yang jatuh tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Rajab adalah bulan diangkatnya amal-amal menuju Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Di sini ada 3 poin dalam hadis Usama bin Zaid. Poin yang pertama, Nabi SAW ketika ditanya kenapa dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Bulan yang dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan manusia? Karena Sya'ban itu terjepit di antara 2 bulan mulia. Rajab itu bulan mulia karena termasuk Ashhurul Hurum. Ramadan itu lebih mulia lagi karena dia pemimpin bulan-bulan. Sya'ban ini tidak punya keutamaan. Dia terjepit di antara 2 bulan mulia. Sehingga karena orang lebih memperhatikan bulan Rajab, kemudian juga perhatiannya ke Ramadan, Sya'ban ini dilupakan. Sya'ban saja, sebentar lagi kan Ramadan, itu maksudnya. Sehingga kita lihat banyak di bulan Sya'ban itu kebanyakan manusia tidak memperbanyak ibadah. Padahal walaupun demikian kita dianjurkan banyak ibadah. Alasan manusia tidak banyak ibadah di bulan Sya'ban itu karena menyongsong Ramadan. Rata-rata kan sebagian mereka ada yang kerja keras 1 bulan Sya'ban ini supaya Ramadan tenang-tenang. Ada yang belanja gitu ya, menghabiskan uang di bulan Sya'ban ini supaya Ramadan alasannya tidak keluar lagi. Banyak perkara-perkara yang manusia dilupakan gitu ya. Alasannya menyongsong Ramadan, tetapi malah kemudian meremehkan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Makanya kenapa Rasul mengatakan Sya'ban ini terkadang bulan yang dilalaikan manusia, karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Padahal dalam kaidah para ulama bahwa mengamalkan sesuatu di waktu yang manusia melalaikannya berarti amalan itu memiliki pahala besar. Kalau seandainya antum melakukan amalan soleh di waktu yang manusia melalaikannya, maka amal soleh yang antum lakukan itu lebih besar pahalanya. Contoh, umpamanya waktu duha, mulai jam terbit matahari sampai waktu zuhur, itu disebut waktu duha namanya. Ya. Waktu duha itu adalah waktu yang dilalaikan manusia. Kenapa waktu duha dari terbit matahari sampai zuhur itu disebut waktu yang dilalaikan manusia? Karena itu waktu-waktu di mana manusia sibuk mencari dunia. Yang kantor ke kantor, yang pasar ke pasar, yang ke ladang ke ladang, yang kerja di jalan. Pokoknya mulai terbit matahari sampai zuhur itu orang sibuk-sibuknya kerja tuh. Lalai untuk ibadah kan. Tiba-tiba di saat manusia sedang sibuk bekerja, antum pula keluar dari kesibukan dunia, kemudian solat duha. Berarti solat duha itu solat yang paling istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di saat manusia lalai. Antum keluar dari kelalaian itu. Maka sama dengan Sya'ban juga. Kalau Sya'ban ini orang lalai dengan bulan Sya'ban karena memikirkan menyongsong Ramadan, sibuk mengumpulkan dunia. Tiba-tiba antum kemudian keluar dari kesibukan itu, antum pikir justru ini bulan kesempatan untuk beramal soleh menyongsong Ramadan, bukan mencari dunia.
maka amalan yang antum lakukan di bulan Sya'ban ini lebih istimewa. Karena apa? Karena dilakukan di saat lalainya manusia. Ini satu perkara. Perkara yang kedua, bahwa amalan yang dilakukan saat lalai manusia itu menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan. Seperti yang saya contohkan tadi, orang ketika sibuk bekerja, tiba-tiba antum keluar dari kesibukan orang, tiba-tiba solat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas. Tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas, ikhwan. Coba orang sibuk bekerja di pasar, di kantor, di ladang, di jalan. Tiba-tiba antum nyempatkan dirilah waktu di tengah-tengah kerja itu. Entah datang antum di pasar itu pas jam 9, jam 10. Nyempatkan sebentar ke sini, kemudian solat duha, kemudian balik lagi. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas, ikhwan. Ya, sebab kalau tidak ikhlas kan mikir, ini ke masjid ini jauh juga, nanti banyak yang beli, macam mana dagangan, macam-macam kan berpikirnya kan. Nah, sehingga orang yang melakukan hal-hal yang waktu-waktu dia lalaikan manusia itu menunjukkan keikhlasan dia. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa ketika kita keluar dari kelalaian manusia, itu menunjukkan apa? Kita memiliki amalan yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Karena di waktu manusia sedang mengejar dunia lalai dengan ibadah itu, manusia tidak memperhatikan orang. Karena mereka sibuk sendiri-sendiri kan. Yang kerja di ladang sibuk dengan ladangnya, yang kerja di kantor sibuk dengan kantornya, yang di pasar ya sibuk dengan pasarnya. Tidak mungkin memperhatikan orang. Sehingga kalau dia keluar dari kelalaian orang itu, hakikatnya dia sedang melakukan amalan yang bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu amalan yang luar biasa. Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Saya contohkan hadis Abu Umamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tergerak untuk datang ke masjid di luar waktu salat, ketika waktu duha. Kan orang lagi sibuk tuh di masjid, nggak ada orang. Nabi datang ke masjid. Tentu yang menggerakkan Allah untuk Rasul itu datang ke masjid. Rupanya dalam masjid itu ada seorang laki-laki, namanya Abu Umamah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, ngapain kau di masjid? Ini bukan waktu solat," katanya. Ini waktunya orang kerja, ngapain kau di sini? Maka Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun." Rasul, bingung aku, katanya. Keluh kesah, gelisah, banyak hutang Rasul, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari, ku jamin bingungmu hilang, hutangmu terlunasi," katanya. Maka Abu Umamah mengatakan, "Tentu wahai Rasul, apa kalimat-kalimat itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul ya Aba Umamah," katakan ya Aba Umamah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan. Minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan juga kemalasan. Minal jubni wal bukhli, dari ketakutan dan kebakhilan. Wa min ghalabatil daini wa qahrir rijal, dan berlindung kepadamu ya Rabb dari terkalahkan hutang atau dikalahkan manusia. Maka Abu Umamah mengatakan, ketika aku terus melakukan amalan ini pagi dan petang, maka dalam waktu yang sebentar Allah hilangkan duka citaku dan Allah lunasi hutang-hutangku. Syahidnya di sinilah Abu Umamah bersendirian dengan Allah. Ketika dia sedih, stres, banyak hutang, banyak masalah, kemana dia mengadu? Ke masjid. Karena masjid itulah silah antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu paling dekat di masjid. Makanya Abu Umamah ketika ada masalah masuk ke masjid, kemudian sholat, berdoa, dan Allah kabulkan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilangkahkan kakinya menuju masjid. Siapa yang melangkahkan kaki Rasul ke masjid kalau bukan karena Allah? Siapa yang menggerakkannya? Doanya Abu Umamah.
Ya. Jadi amalan bersendirian dengan Allah itu bisa menggerakkan semuanya. Jadi itu amalan yang luar biasa. Lah orang yang melakukan amalan di bulan Sya'ban itu hakikatnya dia sedang bersendirian dia dengan Allah, karena bulan ini bulan dilalaikan manusia. Ini 3 poin. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amalan menuju Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa amalan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat itu di tiga waktu. Di 3 waktu. Maksudnya ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Adapun yang sifatnya harian itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu menugaskan ada malaikat-malaikat itu yang mencatat kebaikan. Ada yang mencatat di siang hari, ada yang mencatat di malam hari. Malaikat ini tugasnya mencatat kebaikan saja. Dia tidak mencatat keburukan. Karena sudah ada Raqib dan Atid. Kalau Raqib dan Atid kan semua dicatat dia. Tapi malaikat-malaikat ini dia tidak mencatat kecuali kebaikan. Kebaikan yang dilakukan hamba Allah di malam hari dan kebaikan yang dilakukan hamba Allah di malam hari. Jadi ada 2 sip malaikat. Ada malaikat sip siang, ada malaikat sip malam. Ya. Makanya Rasul mengatakan malaikatul bil laili wa malaikatu bin nahar. Ada malaikat yang ditugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi ada sip-sipan malaikat ini. Wa yastami'una fi salati subhi wa salatil asri. Di mana 2 malaikat ini berjumpa di 2 salat. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Lah ketika malaikat ini berjumpa di 2 waktu ini, jadi malaikat malam mulai dari asar sudah mencatat amal kita ini. Apa saja setelah asar amalan-amalan kita itu. Kemudian habis maghrib apa saja yang kita lakukan. Kemudian habis isya apa saja kita lakukan. Kemudian sebelum tidur apa saja yang kita lakukan. Terus sampai ketika bangun tidur, apa yang dilakukan dari kebaikan terus dipantau malaikat ini dan dicatat sampai waktu subuh. Lah ketika datang waktu subuh, manusia sudah solat subuh, sedang solat subuh, terhentilah catatan malaikat malam ini untuk ganti sip. Ya. Jadi setelah malaikat malam mencatat kebaikan kita itu, maka mereka di waktu manusia sedang solat subuh, mereka naik. Ketika mereka naik, turun malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Kemudian akan mencatat kebaikan kita selepas subuh, zuhur, sampai waktu asar. Nanti di waktu asar nih, malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari, di saat manusia sedang salat, maka malaikat naik. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun. Begitu setiap harinya. Pertemuannya di waktu subuh dan asar. Lah setiap malaikat nih yang sudah mencatat kebaikan-kebaikan hamba-hamba ini, baik siang ataupun malam, langsung menghadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma taraktum ibadi?" Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat, padahal Allah sudah tahu, tentu Allah bertanya seperti itu, bukan berarti Allah jahil, tidak, Allah tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menanya saja, padahal dia sudah tahu. Maka para malaikat ini mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun.
Kami tinggalkan mereka sedang solat dan kami datang mereka sedang solat. Maksudnya kami tinggalkan mereka sedang solat subuh dan kami datang mereka sedang solat asar. Jadi dua solat itulah pertemuannya. Ini namanya amalan harian. Setiap hari amalan kita diangkat, waktu asar dan subuh. Makanya kenapa dua waktu solat ini istimewa. Rasulullah SAW sampai mengatakan, man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu solat ini dijamin masuk surga. Maksudnya subuh dan asar. Dan sebagian ulama mengatakan subuh dan asar itu disebut dengan solat wusta, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian dua solat wusta. Solat wusta itu maksudnya solat asar ataupun solat subuh. Walaupun khilaf mana sebenarnya yang dimaksud solat wusta, asarkah subuhkah? Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Bagi yang mengatakan asar solat wusta berdasarkan nas. Ketika Nabi perang Khandaq, Rasul sampai tidak sempat solat asar kecuali waktu maghrib. Rasul marah dan mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang-orang musyrik itu karena mereka mengakhirkan solat wusta pada waktunya. Lah ketika itu Rasul mengakhirkan solat asar. Berarti berdasarkan nas bahwa solat wusta itu solat asar. Bagi yang mengatakan bahwa solat wusta itu solat subuh, karena solat subuh itu solat pertengahan, dia tidak ada gandengannya. Zuhur ada gandengannya dengan asar, maghrib ada gandengannya dengan isya, subuh tidak ada. Makanya dia satu-satunya solat yang tidak bisa dijamak. Ya kan, yang bisa dijamakan zuhur dengan asar itu kalau solat siang. Kalau solat malam maghrib dengan isya, subuh tidak bisa. Dia tidak bisa dijamak dengan isya, nggak bisa juga dijamak dengan zuhur. Dia sendiri. Ya, makanya disebut wusta, dia tengah-tengah, dia nggak ada gandengannya dia. Dia tidak masuk pada solat malam maghrib dengan isya, dia tidak masuk pada solat siang zuhur dengan asar, makanya disebut wusta. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ini yang pertama. Amalan kita setiap hari itu diangkat pada waktu asar dan pada waktu subuh. Yang kedua, yang sifatnya mingguan atau pekanan berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Maka akan diampuni pada tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali seseorang yang punya masalah dengan saudaranya, bertengkar dengan saudaranya, maka tidak akan diangkat amalannya. Jadi yang sifatnya pekanan, amalan kita diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya di situ ada syariat puasa Senin Kamis, ya. Lah yang sifatnya tahunan, inilah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban sifatnya tahunan. Allah angkat amalan kita setiap setahun sekali di bulan Sya'ban. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, sekali lagi, yang berbicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kecuali satu riwayat. Satu riwayat. Inilah satu-satunya hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala.